Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Perkembangan dunia informasi dan dunia digitalisasi dalam 20 tahun terakhir atau dalam 2 dekade ini tidak bisa terbendung ya, terutama dalam dunia telekomunikasi, di mana manusia dari belahan jauh, dari belahan bumi manapun itu bisa berkomunikasi tanpa ada batasan jarak, dan biayanya relatif terjangkau ya jika dibandingkan dengan awal-awal kemunculan dunia digital atau internet. Semua serba terkomputerize, dan tentu hal ini membantu untuk semua orang modern melakukan berbagai kegiatan dalam menyelesaikan aktivitasnya dan yang bersangkutan dengan segala administratif baik dalam perkantoran ataupun dalam pemerintahan. Ya, tak jarang mereka juga menggunakan berbagai macam fasilitas yang sudah ditawarkan, seperti contoh pembayaran. Ya, pembayaran dalam dunia modern itu sekarang tentunya bukan hanya uang fisik, tetapi banyak yang telah menggunakan atau beralih ke digital atau menggunakan uang digital. Ya, kita tentu sudah mafhum ya bahwa uang digital ini memang sangat membantu dalam proses transaksional, ya, entah itu dari jarak dekat ataupun jarak jauh, bahkan dalam jumlah yang sangat besar, karena bisa diakses kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Tetapi memang ada beberapa dampak seperti dampak negatif, bisa di-hacker, dan selainnya. Tetapi ketika kita berbicara tentang keuangan digital ya, kita tidak bisa terlepas dari jenis-jenis uang digital yang ada di pasaran yang saat ini bertebaran di mana-mana. Salah satunya adalah uang kripto atau yang sering disebut dengan cryptocurrency. Ya, di mana kripto ini saat ini banyak digunakan oleh pebisnis-pebisnis, bahkan mereka menggunakan manfaat dari kripto ini untuk sekedar berbisnis, bermain saham, dan lain sebagainya. Lantas pertanyaannya, bagaimana jika kripto ini ya sebagai uang digital yang saat ini tengah merambah dunia dijadikan sebagai zakat ya, dalam tanda kutip, bagi mereka yang beragama Islam ya, yang berkeyakinan sebagai muslim, apakah ini bisa dijadikan sebagai zakat, dan bagaimana sebetulnya, apakah memang sudah ada di dunia dalam bentuk zakat menggunakan kripto? Ini akan kita coba kaji dan kita coba bahas. Ayo kita putar dulu intronya dan kita kenalan dengan kripto lebih dekat. Modernisasi tidak bisa terlepaskan dari seluruh aspek kehidupan. Karena modernisasi itu merupakan hal yang tidak bisa kita abaikan ya. Dan itu memang sebuah keharusan, karena dunia terus berkembang, dunia terus berinovasi, dan semua manusia modern itu membutuhkan yang namanya bantuan teknologi untuk beraktivitas, untuk mereka berinteraksi dan lain sebagainya. Nah, salah satunya adalah alat pertukaran, alat pembayaran yang sah yang disebut dengan uang. Ya, karena memang uang ini sangat perlu bagi seluruh manusia. Siapa yang di dunia ini nggak butuh uang? Semuanya butuh uang. Ya, baik dalam jumlah yang kecil bahkan yang besar. Nah, ketika kita berbicara tentang keuangan, tentu tidak bisa terlepaskan dari yang namanya jenis uang tersebut. Ya, ada uang kertas gitu ya, ada uang koin, dan ada uang digital. Yang mana saat ini uang digital ini memang banyak digandrungi oleh beberapa kalangan-kalangan pebisnis, bahkan mereka yang dalam tanda kutip sudah sukses ya, yang eksekutif muda itu banyak berinvestasi dalam uang yang bentuk digital. Ya, uang dalam bentuk digital biasanya sangat banyak ya, ada kripto, kemudian ada Bitcoin, ada e-gold, dan lain sebagainya. Tetapi yang paling sering kita dengar adalah uang kripto. Ya, uang kripto itu sejenis uang yang bisa diperjualbelikan ya, dia juga bisa dijadikan sebagai alat transaksi, dan uang tersebut memang berbentuk data gitu ya. Karena cryptocurrency itu adalah, kripto itu memang sebuah
cabang ilmu yang berbasis digitalisasi, yang mana kripto ini dia berbasis data dan perlindungan data, dan dia bisa datanya by server jarak jauh atau jarak dekat, baik itu statis diam seperti hard drive, seperti cloud gitu ya, ataupun dia bisa berinteraksi satu sama lain atau bergerak ya, dinamis seperti data interaksi yang berhubungan dengan komunikasi dan lain sebagainya, baik paralel ataupun seri. Kira-kira begitu konsep dari kripto ini. Nah, pertanyaannya, apakah uang kripto ini bisa dijadikan sebagai zakat ya, dalam tanda kutip, bagi mereka yang beragama Islam? Zakat itu merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga ya dalam agama Islam, setelah baca syahadat, dua syahadat, menyebutkan dua syahadat ya, kemudian sholat, zakat, puasa, dan haji bagi mereka yang mampu. Nah, pertanyaan besarnya adalah, gimana sih kalau misalkan uang kripto ini dijadikan sebagai zakat? Apakah bisa atau tidak? Jadi gini, saya bukan ahli agama, tetapi karena zakat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu, yang sudah memenuhi syarat, yang sudah balik gitu, yang sudah berpenghasilan dan mampu dalam berzakat, ya maka harus ditunaikan zakat itu. Karena yang namanya rukun, kalau tidak ditunaikan ya berarti tidak sempurna, kan begitu. Lantas bagaimana dengan konsep kripto ini? Sebetulnya kripto itu kan uang ya, dia bisa disentuh secara fisik, tetapi harus dalam beberapa proses terlebih dahulu. Dia harus melakukan mekanisme yang tertentu ya, agar dia bisa disentuh secara fisik. Karena zakat itu kan biasanya harus bisa tersentuh secara fisik, harus ada ya, harus kasat mata gitu. Ya, kripto juga bisa, tetapi bentuknya dia digital, dia bisa dilihat gitu ya, tapi dia nggak bisa disentuh. Seandainya dia bisa dicairkan, ya bisa juga, tapi harus melalui beberapa tahapan. Misalkan dia harus pergi ke bank, kemudian dia harus mengkonversi ke dalam mata uang di negaranya, kemudian uang tersebut masuk ke rekening, dan akhirnya dia yang bersangkutan bisa cash out ya, bisa ambil untuk sekedar mengambil uang dari bentuk cryptocurrency itu. Lalu kemudian uang itu bisa diserahkan dan bisa dibelikan bahan-bahan untuk zakat, bisa uang ataupun bisa bahan pokok yang ada di daerah yang bersangkutan. Ya, jadi bisa saja, sah-sah saja, karena memang kripto itu sebetulnya memang dia adalah uang yang berbentuk digital, bisa dilakukan sebagai transaksi yang sah, tergantung bagaimana peraturan negaranya. Dia juga bisa dicairkan dalam bentuk uang dan bisa dikonversi dalam bentuk uang. Dalam hal ini adalah mata uang negara yang bersangkutan, tergantung di mana orang tersebut tinggal. Habis itu dia bisa langsung dijadikan ke uang ATM gitu ya, automatic teller machine, dan akhirnya bisa di cash out. Begitu kira-kira prosesnya. Jadi sebetulnya bisa-bisa aja secara secara konsep itu bisa saja dijadikan sebagai zakat gitu. Karena memang zakat itu nggak harus berupa jumlah ya. Ya memang harus jumlah sih, tetapi memang dia kan tidak terkhusus bahwa harus beras gitu, enggak. Jadi tergantung bagaimana yang bersangkutan itu tinggal di negara mana. Bisa juga berupa uang gitu, sejumlah uang gitu ya. Itu ternyata uang kripto kan bisa dicairkan, tetapi memang mekanismenya sangat rumit gitu ya. Nah, sekedar informasi bahwa negara pertama kali di dunia ya yang mengesahkan zakat bisa menggunakan kripto ternyata adalah negara tetangga kita, yaitu negara Malaysia. Kenapa? Karena di tahun 2024 ya, tahun ini sebelum berganti tahun 2025, di sana para pakar-pakar agama Malaysia yang bernama Komite Konsultatif Hukum Islam itu sudah berdiskusi, sudah bermusyawarah dan memutuskan bahwa uang kripto bisa dijadikan sebagai alat zakat atau sebagai media zakat. Dan ini menyebutkan bahwa Malaysia itu adalah negara pertama yang memakai zakat melalui media uang kripto. Jadi ini mencetak sejarah Malaysia nih.
Dan menurut kabar-kabar di sana gitu ya, banyak sekali generasi-generasi muda yang berinvestasi melalui uang kripto ini. Sumber kekayaan terbaru ya generasi muda di sana menurut Straits Times itu sekitar 16 miliar ringgit Malaysia gitu. Ini menurut berita gitu ya. Dan kalau dirupiahkan ternyata sekitar 57,7 triliun. Bayangkan itu. 16 ringgit Malaysia. Dan di sana memang zakat bisnis pada tingkat itu di Malaysia itu sekitar 2,5% gitu ya kalau zakat bisnis. Dan uang kripto itu sebetulnya nggak barang baru, bukan barang baru di dunia. Dan ternyata kalau dari perkembangan dunia digitalisasi tahun 1980, seorang yang bernama David Kaum dari Amerika Serikat itu memperkenalkan uang kripto di tahun 1980 yang bernama pada waktu itu kalau nggak salah e-gold gitu ya. Dan pada akhirnya di tahun 2009 ada yang namanya Bitcoin yang diperkenalkan. Jadi bukan barang baru sebetulnya. Dan uang kripto itu sejak dulu memang di negara-negara maju seperti Amerika itu bukan barang baru lagi. Dan waktu itu di tahun 1996 bahkan ada e-gold di Amerika itu. Dan ini memang banyak dannya ya. Masyarakat juga terbantu gitu, tetapi memang pada saat itu karena mungkin penggunaan telekomunikasi belum secanggih sekarang gitu ya, internet juga belum selancar sekarang, jadi sempat ditutup tahun 2006 hingga akhirnya uang kripto ya secara massal diperkenalkan pada tahun 2009 yang bernama Bitcoin. Jadi intinya zakat itu bisa menggunakan uang kripto ya berdasarkan negara tetangga kita yang sudah mengkajinya, yang sudah mempelajarinya dan menetapkan bahwa Malaysia menjadi satu-satunya negara pertama di dunia yang memperbolehkan zakat menggunakan uang kripto. Karena kalau kita telusuri ya, bisnis cryptocurrency itu kalau misalkan kita tahu strateginya itu sangat menjanjikan ya. Bahkan banyak saat ini beberapa selebritis di tanah air ataupun dunia itu mereka banyak memiliki saham di dunia digital finance atau cryptocurrency ini. Ya mungkin ada beberapa sebab ya kenapa mereka beralih ke situ, karena semuanya akan bermigrasi ke dunia digital ya. Mungkin di masa depan pembayaran itu cukup pakai uang digital semua, jadi nggak ada uang fisik. Ya tentu dulu tahun 2000-an awal kalau kita pergi ke tol gitu masih pakai uang kembalian gitu ya, pakai uang fisik. Tapi sekarang pakai e-tol sudah. Ini salah satu contoh migrasi, perubahan atau transformasi dari konvensional ke digital. Jadi dalam hal ini kita patut apresiasi ya langkah dari Malaysia ini karena memang sejalan dengan perkembangan dunia digital. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah sudah siap untuk sekedar mempelajari apakah nanti akan bisa juga diberlakukan di Indonesia zakat menggunakan uang kripto? Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan edukasi kepada kita semua. Kalau ada kata-kata salah dan ada referensi atau keterangan yang kurang lengkap silakan diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.